Alih-alih dijanjikan sebagai pekerja rumah tangga, puluhan perempuan di Pekojan, Tambora, Jakarta Barat justru dijerumuskan menjadi pekerja seks komersial. Puluhan wanita ini ditampung di sebuah rumah kos yang berkamuflase menjadi rumah bordir di tengah pemukiman padat penduduk. Kami akan mengajak Anda untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi rumah yang dijadikan tempat penampungan PSK ini bersama Diandra Mukni dan juga tim Minutes to Midnight yang saat ini berada di lokasi. Silakan Diandra. Selamat malam Yohana dan juga pemirsa. Siapa sangka di tengah pemukiman padat penduduk di Kecamatan Tambora ini ada satu rumah yang dijadikan sebagai tempat penampungan para pekerja seks komersial. Alih-alih dijadikan sebagai ART yang mana sebelumnya dijanjikan seperti itu, mereka malah dijadikan PSK yang dipekerjakan di Gang Royal, di mana Gang Royal adalah lokasi yang menjadi tempat pekerjaan mereka yang mana berada di sepanjang rel ini, yaitu perbatasan antara Jakarta Barat, Tambora, dan juga Jakarta Utara, yaitu di Penjaringan. Saat ini saya akan melihat atau mengajak Anda juga untuk melihat bagaimana kondisi rumah atau kontrakan yang dijadikan sebagai tempat penampungan para PSK. Dan memang diketahui para PSK ini ada sebanyak 39 orang, 34 diantaranya adalah orang dewasa, lalu 5 orang diantaranya adalah anak di bawah umur. Saat ini kita akan melihat lebih dekat bagaimana kondisi rumah yang menjadi tempat penampungan PSK tersebut. Apabila kita lihat di sini, di belakang saya, ini adalah satu tangga yang menjadi biasanya rute para PSK ini untuk lewat menuju ke tempat kerja mereka, yaitu di lokalisasi Gang Royal. Dan di belakang saya ini merupakan rumah atau kos-kosan yang dijadikan sebagai tersebut. Jadi ada puluhan PSK yang ditampung di sana. Apabila kita lihat secara kasat mata, memang ini tidak ada bedanya dengan rumah-rumah atau kos-kosan biasa, di mana di samping-sampingnya juga ini tidak ada yang berbeda juga dengan tetangga-tetangga. Namun siapa sangka penghuninya di rumah kos-kosan tersebut merupakan para PSK yang dipekerjakan, yaitu di lokalisasi Gang Royal. Kita akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat lagi kondisi rumahnya seperti apa. Nih, di sini adalah rumahnya. Jadi di sini ada 2 tingkat begitu ya. Saat ini juga sudah masih dikasih garis polisi, dan di sini juga sudah ada warga yang nantinya kita akan wawancarai terkait bagaimana sebetulnya keseharian para penghuni yang ada atau yang menghuni rumah kos-kosan ini. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Udin. Selamat malam Pak Udin. Malam juga. Nah, Pak Udin ini adalah seorang warga sekitar yang rumahnya berada tepat di sebelah kos-kosan ini, ya, Pak? Iya, ya? sebelah kos-kosan. Pak, untuk aktivitas keseharian para penghuni ini sebetulnya seperti apa sih, Pak? Apakah ada yang mencurigakan? Nggak ada, biasa-biasa aja gitu. Cuman dia kan nggak pernah bergaul doang. Jadi mereka tidak pernah bergaul gitu ya, Pak? Bergaul, ya, nggak pernah bergaul. Waktunya dia pulang, udah tidur. Jadi kalau siang tuh nggak ada untuk bergaul sama tetangga, nggak ada. Kalau misalnya ada yang mencurigakan gitu nggak sih, Pak? Nggak ada yang curigakan, karena di sana udah diinin semua sama dia gitu ya kan. Kalau misalnya pas malam gitu Pak, mungkin ada dari warga ini kan sampai malam juga masih rame nih Pak. Ini ada aktivitas, gitu. Iya ada Pak, ada komplain. Nggak ada, ini tempat buat kosan doang. Kalau untuk prakteknya di seberang sana, di bagian utara. Nah, untuk prakteknya ini kan ada di lokalisasi Gang Royal di seberang nih ya Pak ya. Iya. Nah, ini sudah berapa lama sih Pak sebetulnya? Waduh, udah 60, udah ya dari tahun 60-an lah. Saya belum lahirnya udah ada ini. Berarti memang sudah ada sejak lama pemirsa lokalisasi Gang Royal ini. Namun biasanya memang untuk pekerja yang di sana ada yang tinggal di sini, tapi juga para masyarakat juga nggak tahu ya Pak ya? Nggak tahu, biasa aja tempat kosan ini bilangnya gitu, bukan masalah tempat ini, enggak. Di sini nggak ada buat tempat prostitusinya, karena prostitusinya adanya di sebelah utara. Iya. Lalu untuk aktivitas seperti biasa begitu, misalnya kan biasanya ada orang untuk keluar ke warung gitu, ini apa ada interaksi sama warga sekitar gitu? Nggak ada, interaksi nggak ada pergaulan dia mah. Dia mah cuman ya istilah katanya beli pulang tidur, udah nggak ada
nggak ada komunikasinya, iya. Kita boleh lihat sebentar gitu ya Pak. Kita lihat langsung ke dalam. Nah, kita kalau misalnya lihat ke dalam di sini kita akan lihat sedikit. Di sini ada sekitar 5 kamar di lantai bawah. Lalu juga tadi di atas ada di lantai 2 tuh ya Pak. Iya. Itu ada sekitar berapa kamar? 6 kamar. 6 kamar. Berarti total di rumah ini ada lantai 2 dan juga lantai 1 sekitar 10 kamar. Dan yang kemarin digerebek sendiri itu ada 39 PSK, di mana 34 diantaranya adalah orang dewasa dan juga 5 diantaranya merupakan anak-anak. Dan Pak, ini kan biasanya mereka itu dari kampung gitu ya Pak, didatangkan. Ini ada misalnya mereka dibariskan apa gimana gitu Pak? Enggak, sebetulnya dia orang udah diatur di sana. Di sini cuma hanya dia datang langsung masuk ke dalam. Udah seterusnya kita nggak tahu karena dia nggak pernah bergaul sama sebelah rumah warga sini gitu. Jadi udah diatur sama dia lah gitu ya. Masalah persoalan itunya. Terus akhirnya kan waktunya ada tugas ya tugas gitu doang. Untuk berkomunikasinya nggak ada. Berarti benar-benar tertutup dengan warga sekitar ya Pak? Iya, tertutup dengan warga sekitar gitu. Jadinya kita nggak bisa komplain juga ya. Karena di sana juga sebelumnya ya mungkin udah dididik juga gitu. Cuma di sini matuannya biasa-biasa aja. Kalau waktunya ada tugas ya tugas. Zakat gitu, misalkan pulang malam gitu udah. Jadi nggak ada keributan di sini mah aman tempatnya. Pas penggerebekan kemarin nih Pak, ini warga gimana Pak tanggapannya? Ya warga ya tanggapannya biasa aja. Enggak, biasa aja. Karena sering kejadian raja-raja gitu ya kan ya. Kalau untuk itu sudah biasa lah tempat ini mah ya. Nggak ada untuk macam-macam lagi. Ya udah yang penting itu udah kejadian kemarin udah selesai gitu. Karena udah di garis ini Osland ya kan. Udah. Jadi memang di sini juga sudah sering juga kejadian seperti itu ya Pak ya? Iya, di daerah Royal sih sering gitu. Cuma kayak 1, 2, kemarin 3, udah 3 tempat gitu. 3 tempat? Bawah, sini, Hanura, sama di sini. Udah 3 ini yang saya lihat ya. Nah, untuk kita lihat di sini ada tangga ya Pak. Mereka menuju nyebrang ke seberang untuk ke lokalisasinya. Untuk lokalisasinya sendiri ini kan juga cukup panjang. Ini seperti kafe-kafe kah atau seperti apa sih Pak sebetulnya? Oh, di ini kafe-kafe. Bukan lokalisasi di bawah. Cuman kafe untuk minum-minum apa gitu doang. Nggak ada itu lagi. Cuman gitu doang. Tapi kan kalau misalnya kita lihat sekarang ini juga sepi banget. Ini apa karena lagi bulan Ramadan apa gimana nih? Iya, lagi bulan Ramadan ini. Selama bulan Ramadan, setiap tahunnya selalu tutup. Nggak ada kegiatan. Gitu. Jadi, nanti setelah Idul Fitri baru dimulain lagi. Biasanya begitu, dari zaman dulu ya. Saya aja lahir 65, ini udah adanya tahun 60-an. Kan kesononya kita nggak tahu kemarinya, ya kan? Berarti udah lama banget juga ya Pak ya? Iya, nah, udah lama. Kita balik lagi ke rumah penghuni dari sini nih Pak. Kan biasanya kemarin itu juga sempat disebutkan pas penggerebekan ada 3 orang bodyguard atau pengawal yang kalau misalnya penghuninya ini, misalnya PSK-nya ini mau keluar atau ke warung itu pasti dikawal. Bapak pernah ngeliat nggak Pak? Nggak pernah ngeliat gituan. Itu di sini umumnya PTS sama calo doang. Mucikarinya tuh Pak? Iya, calo-calonya lah gitu lah. Buat manggilin tamu atau dia buat dari kampung, kayak gitu doang. Nggak ada bodyguard, nggak ada. Itu perempuan apa laki-laki tuh Pak yang calo-calonya? Kebanyakan lelaki. Anak-anak dari orang-orang dari sana lah ya. Satu kampung sama bosnya itu. Ya mungkin gitu. Kita kan taunya di Jakarta sih ya. Nggak tahu masalah pendekatan dia sama bosnya, kita nggak tahu gitu. Cuman kalau di sini mah ada juga aman-aman aja biasa. Kalau untuk keributan nggak ada. Cuman ya nama ini tempat kos, jadi dia kosin buat ini tempat doang, tempat tidur, bukan tempat. Oke. Nah, Pak, kalau misalnya kita lihat di sini kan lingkungannya juga ramai ya, Pak ya. Di sini kelihatan juga walaupun sudah malam,
warga di sini masih banyak yang di luar gitu ya Pak. Ini sebetulnya tanggapan dari warga sudah sering melihat kalau misalnya para penghuninya ini keluar gitu kan, biasanya kalau malam baru beroperasi nih Pak, ini sudah sering melihat gitu. Iya, emang dia waktunya jam 9 waktu keluar. Ntar misalnya jam 4 dia pulang. Udah gitu doang. Nah, bangun nggak pernah keluar lagi kalau siang. Itu doang. Berarti memang tidak ada interaksi sama sekali dengan warga sekitar. Nggak ada interaksi, nggak ada berkomunikasi, nggak ada. Kalau siang apa gitu, nggak ada. Banyak kan di orang makan tidur, pulang tidur, udah itu doang. Oke. Siap. Terima kasih banyak Pak Udin atas wawancaranya hari ini. Ya demikian pemirsa untuk wawancara saya tadi dengan Pak Udin, salah satu warga sekitar yang rumahnya bersebelahan dengan rumah atau kos-kosan yang dijadikan sebagai tempat penampungan PSK ini. Nanti saya juga akan berbincang juga dengan salah satu pengurus RW terkait dengan rumah yang dijadikan penampungan PSK ini, dan nanti akan saya lanjutkan lagi di segmen selanjutnya pada Minutes to Midnight. Jangan kemana-mana. Ya pemirsa, kembali lagi bersama saya Diandra Mukni pada segmen Minutes to Midnight. Pada hari ini kita masih membicarakan soal rumah atau kos-kosan yang dijadikan sebagai tempat penampungan para PSK. Tempatnya yaitu ada di Jalan Gedong Panjang, Kelurahan Pekojan, Jakarta Barat. Tepatnya adalah di RT 10 RW 10. Dan hari ini kita tadi sudah mewawancarai salah satu warga sekitar, yaitu tadi ada Bapak Udin yang membicarakan bahwa warga atau penghuni yang ada di sini itu sangat tertutup, lalu juga tidak pernah berinteraksi dengan penghuni yang di sebelah-sebelahnya begitu. Dan saat ini saya akan mewawancarai salah satu pengurus RW di RW 10 ini, itu di sini ada Bapak Husein. Ya, selamat malam Pak Husein. Selamat malam. Ya. Pak Husein, izin hari ini kita mau wawancara Pak terkait dengan rumah yang dijadikan penampungan PSK nih Pak. Nah, kemarin kan juga sempat ada penggerebekan. Ini dari warga sendiri seperti apa sih Pak? Kalau warga saya sendiri sangat prihatin, memang sangat kaget atas kejadian seperti ini. Karena dari kemarin-kemarin itu tidak ada seperti ini. Jadi begitu ada kejadian seperti ini, saya juga kaget. Nah, sekarang saya minta juga kepada warga kami semua di sini, kalau minta tolong diperhatikan di lingkungan kita supaya jadi aman, damai, dan tentram. Jangan sampai ada kejadian kedua kali seperti ini. Karena ini kejadian ini yang saya baru tahu cukup sekali di sini saja yang saya tahu. Jadi kesananya saya pun nggak tahu. Karena saya juga kan sebelahan, saya tetap warga RW 10. Ya, saya minta juga kepada seluruh warga kami di sini, tolonglah kerjasamanya untuk menjaga wilayahnya masing-masing supaya wilayah kita ini jangan sampai ada kejadian hal-hal yang seperti ini. Jadi bikin malu RW kita sendiri. Nah, itu aja yang saya sampaikan sama Ibu. Nah, boleh jalan sedikit ke sini nih Pak, kita biar sekalian kita lihat juga untuk TKP-nya tadi seperti apa. Ini kan kalau misalnya dilihat ini tidak ada bedanya dengan warga-warga sekitar, seperti perumahan-perumahan di warga sekitar. Misalnya di sebelahnya juga ada rumah, ini juga terlihat seperti kontrakan atau kos-kosan biasa nih ya Pak. Nah, ini ada himbauan nggak sih Pak untuk masyarakat? Biasanya kan apabila ada aktivitas mencurigakan, ini kan tentunya harus mengedukasi masyarakat juga. Apabila ada aktivitas mencurigakan, bisa langsung melapor begitu Pak. Apa ada edukasi ke masyarakat? Di sini pun bila mana ada kejadian hal seperti itu ada pelaporan. Misalnya keributan, dari atas sini ada laporan pada atas tempat. Ya sudah selesai, kesananya ya begitu lagi. Karena di sini kan tempat institusi begini kan istilahnya kan udah hampir tahunan Bu. Jadi susah kita imbau keluar masuk orang kita nggak tahu. Jadi memang sudah berkali-kali ini terjadi Pak. Yang saya tahu di sini cuma sekali doang kejadian seperti ini.
ya seperti ini. Pun yang saya tahu juga di sini, yang saya sering lewat kemari, awal pertamanya itu memang orang itu kedewasa semua, tidak ada orang di bawah umur. Mungkin sesudah ganti orang, kita mana tahu orang masuk yang dia masukin atau yang di bawah umur. Nah, pun RT juga nggak menghiraukan, kagak tahu sama sekali tentang masukan anak tersebut. Nah, biasanya kan kalau misalnya di pengurus RT atau di pengurus RW ini kan kalau misalnya ada orang yang baru datang nih, misalnya orang asing ini kan ada wajib lapor 1 kali 24 jam nih Pak. Ini berjalan nggak sih Pak? Nah, itu di sini memang sangat sulit, Bu. Kadang-kadang kita juga di sini ya sering mengatakan juga, tolong Bu RT-nya, bila mana ada tamu yang mengontrak di tempat di wilayah kita, di situ kan sudah dicantumkan 1 kali 24 jam tamu harus melaporkan diri kepada Pak RT-nya. Kadang-kadang itu yang punya rumahnya itu tidak menghiraukan kepada RT-nya, masa bodoh. Nah, kalau udah kejadian seperti ini, mau dikata apa? Tetap yang disalahkan kan RT. Makanya saya juga minta juga ke himbauan nanti habis Lebaran, kemungkinan pendatang yang baru di sini, saya himbau semua seluruh RT yang ada di wilayah kami, RT 1 sampai 14, tolong yang mempunyai kontrakan didata masing-masing yang masuk kontrak di kos-kos tersebut. Bila mana dia membawa laki-laki tidak mempunyai identitas perkawinan atau surat kawin, tidak diizinkan untuk masuk ke kontrakan itu demi keamanan di wilayah kami sendiri. Oke, nah ini kan juga memasuki bulan suci Ramadan kan Pak, ini untuk mengantisipasi juga hal serupa terjadi begitu. Nah, dari pihak pengurus RW sendiri mungkin ada langkah-langkah yang kedepannya akan dilakukan Pak? Oh iya, kalau memang ini di bulan suci Ramadan ini bulan yang sangat baik untuk sebulan kedepannya, saya juga minta institusi di atas ini kalau bisa jangan sampai ada kegiatan. Supaya kita di tempat kita puasa itu tidak terganggu. Anak-anak muda itu pun tidak terganggu di tempat tersebut. Nah, supaya di bulan puasa ini, supaya aman, damai, tentram di dalam bulan Ramadan ini. Gitu, Bu. Lalu untuk masyarakatnya sendiri, ini kan juga tentunya kaget ya Pak, tiba-tiba kan ada penggerbekan gitu. Nah, mungkin kalau misalnya untuk masyarakatnya sendiri, kan tadi juga seperti yang tadi Bapak bilang, mesti wajib lapor 1 kali 24 jam. Namun ini kan juga untuk ngebilangin masyarakat juga kadang suka susah ya Pak ya? Benar Bu, benar. Susah Bu. Masyarakatnya susah. Kadang-kadang kita semua itu dicantumkan juga di situ. Setiap kita mempunyai punya kosan, atau yang menjaga kosan, saya sudah mengatakan juga setiap yang punya kosan, tolong bila mana orang yang memasuk kos-kosan tidak tanpa KTP, pendaftaran KTP lapor ketua RT-nya, tolong jangan dikasih. Dia berhubung pertama dia masuk kasih, kesononya yang enggak, dia udah lalai aja sebodoh. Jadi tuh kayaknya RT itu benar-benar dibelakangin. Dan RT itu sangat penting di wilayah. Itu sangat penting. Dia kemana-mana pun kalau misalnya bikin KTP hilang, pengontrak, mau bikin surat bank di bank atau apa, dia larinya kan ke RT untuk minta domisili. Tapi saya kadang-kadang RT tidak mau diladenin. Karena apa? Karena data dia itu pun nggak ada di situ. Nah, makanya saya minta semua seluruh RT, tolong habis Lebaran, memang ada pendatang baru datang, tolong benar-benar dicek bila mana ada yang masuk kos, didata benar-benar. Jangan sampai ada kejadian dan kecolongan seperti inilah. Nah, berarti kan tadi yang dicatatkan adalah soal data penghuni setiap kontrakan atau kos-kosan begitu ya Pak. Lalu kan di sini apabila kita lihat juga seperti ada pembiaran dari masyarakat soal misalnya mereka seperti sudah tahu misalnya ada aktivitas seperti PSK ini yang ada di sini, tapi dibiarkan saja karena mereka taunya ya udahlah, mereka kan juga sepertinya sudah lama ada di sini, juga ada lokalisasi. Itu tanggapan dari RW sendiri seperti apa sih Pak? Ya kalau dari sini memang udah tanggapannya memang udah dari awal pertama memang di sini udah keterbiasaan, memang seluruh penghuni yang di atas sini kontraknya aja lingkungan di RW 010.
di sini juga banyak kos-kosan semua dari RT 1 sampai 14, mungkin yang bisa di kos-kosan itu mungkin ada 5 RT yang dimasukkan kos-kosan itu. Jadi RT pun tidak tahu masalah tentang ada keluar masuk atau ini, atau dia ada kegiatan di atas pulang gini dia nggak tahu. Paling staff tahu udah masa bodoh aja lah, gitu. Jadi seperti ada pembiaran nggak sih Pak di sini dari masyarakat? Bukan ada pembiaran, sudah dikatakan juga udah bicara juga udah sama beliau. Cuman yang namanya di sini juga kan beliau juga yang punya kontrakan juga, istilah kasarnya pengen mencari untuk nafkah, dia punya kontrakan, ya mau nggak mau kan nama dia ngontrak kan dikasih aja. Dia mau buat pekerjaan apapun ya dia mana tahu. Tuh. Berarti untuk terkait penghuni ini juga sebetulnya juga para pemberi kontrakannya sendiri ini juga kurang tahu menahu atas profesi si penghuni-penghuni barunya itu ya Pak ya? Kurang tahu dia juga kadang-kadang kan suka orang masuk orang lain kan campur, kadang-kadang orang yang juga yang dari orang yang baik, ada juga orang yang tidak baik kan. Kalau orang yang punya kosan kan dia menerimanya kan dia dapat kosan. Oke baik, terima kasih banyak Pak Hussein atas waktunya wawancara hari ini ya Pak. Ya pemirsa, tadi juga sudah kita lakukan yaitu wawancara dengan Pak Hussein, yaitu pengurus RW 10 di Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat ini. Dan pemirsa, memang ini tidak menutup kemungkinan bahwa hal seperti ini juga bisa terjadi di lingkungan Anda masing-masing. Dan hal ini bisa terjadi apabila masyarakat melakukan pembiaran maupun juga abai dengan lingkungan sekitar. Dengan demikian khususnya memasuki bulan suci Ramadan yang beberapa jam lagi ini sudah kita laksanakan, masyarakat dihimbau untuk lebih peduli dengan lingkungan sekitar agar kejadian serupa tidak terjadi di lingkungan Anda masing-masing. Demikian Yohana untuk segmen Minutes to Midnight dari Tambora, kembali ke studio. Baik, terima kasih Diandra untuk liputan khususnya.